Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lantiori Nana Baban dengan NRP 59982410118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa penentuan epicenter dengan metode triangular guna untuk mengerjakan evaluasi tengah semester saya. Menentukan epicenter dengan menggunakan metode triangular. Yang pertama, abstrak. Penentuan epicenter gempa bumi merupakan langkah yang penting dalam mitigasi bencana dan pemahaman fenomena seismik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi epicenter gempa dengan menggunakan metode segitiga yang memanfaatkan data dari 5 stasiun seismik. Metode ini meliputi pengukuran waktu tiba gelombang P dan S untuk menentukan jarak ke masing-masing stasiun. Data yang digunakan diambil dari catatan seismograf selama periode tertentu di wilayah studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa segitiga dapat memberikan estimasi lokasi epicenter dengan tingkat akurasi yang baik. Penentuan epicenter yang tepat memungkinkan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif dalam manajemen risiko bencana. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pemantauan gempa dan meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap bencana. Dalam analisis penentuan epicenter ini digunakan platform MATLAB, IRIS, dan data stasiun seismik KNET. Stasiun yang digunakan adalah 5 stasiun yaitu IWT 024, IWT 025, MYG 001, MYG 002, dan MYG 003. Dari percobaan yang telah dilakukan menunjukkan hasil, walaupun pada hasil tersebut tidak akurat. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, antara lain kesalahan pengukuran waktu dan ketepatan dalam mencatat waktu datangnya gelombang P dan S. Kesalahan kecil dalam pengukuran dapat menyebabkan perubahan yang signifikan dalam estimasi lokasi epicenter. Bab pendahuluan. Indonesia merupakan suatu negara terbentuk kepulauan yang terletak pada pertemuan antara 3 lempeng tektonik aktif dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, terdapat 9 lempeng kecil yang saling bertemu dan membentuk jalur-jalur pertemuan lempeng yang sangat kompleks. Keberadaan interaksi antara lempeng-lempeng ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu wilayah yang sangat rawan terhadap bencana gempa bumi. Gempa bumi sendiri merupakan suatu fenomena bergoncang atau bergetarnya bumi akibat pergerakan atau pergeseran batuan pada kulit bumi secara tiba-tiba akibat pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Pergerakan tiba-tiba dari lapisan batuan di dalam bumi menghasilkan energi yang dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa bumi atau gelombang seismik, sehingga efek yang ditimbulkan dapat dirasakan hingga permukaan bumi. Gempa bumi menjadi salah satu bencana yang memiliki potensi berbahaya terhadap aktivitas manusia. Hal ini dikarenakan gempa bumi merupakan suatu fenomena yang belum bisa diprediksi kapan akan terjadi dan sebesar apa kekuatannya, sehingga perlu adanya kewaspadaan bagi setiap orang dapat menghadapi fenomena ini. Selain belum bisa diprediksi secara akurat, bencana ini juga dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan yang sangat fatal terhadap berbagai infrastruktur, bahkan sampai menelan korban jiwa. Jika kita berbicara tentang dampak gempa bumi yang terjadi, maka gempa menyebabkan gerakan tanah vertikal dan horizontal yang dapat mengakibatkan adanya goncangan yang akan mengakibatkan kerusakan. Kerusakan yang paling umum terjadi itu meliputi kegagalan geser lentur kolom pilar jembatan,
kegagalan sambungan ekspansi, kegagalan kunci geser, dan pergeseran girder pada arah melintang atau membujur akibat lemahnya sambungan antara girder dan bantalan. Selain itu, gerakan tanah vertikal dan horizontal dapat menyebabkan likuifaksi tanah pada fondasi yang dapat sangat mengurangi kapasitas fondasi dalam menahan beban yang mengakibatkan runtuhnya suatu bangunan. Oleh karena itu, analisis seismik memungkinkan kita untuk memvisualisasikan respon suatu hal selama gempa bumi, yang memungkinkan kita untuk memperoleh gaya atau deformasi tambahan yang akan dihasilkan karena gempa bumi. Gaya-gaya tersebut dapat berupa jenis-jenis berikut, yaitu yang pertama beban lateral yang diberikan oleh gempa bumi, yang kedua beban getaran, yang ketiga kekuatan tambahan karena efek V delta, dan yang terakhir itu perilaku nonlinear baja dan beton. Penemuan epicenter gempa sangat penting untuk mengetahui secara tepat di mana gempa bumi terjadi, merupakan bagian penting dari informasi ilmiah. Hal ini dapat membantu para seismolog mengidentifikasi dan memetakan bahaya seismik. Hal ini juga dapat Hal ini juga merupakan bagian penting dari informasi yang diperlukan untuk memfasilitasi studi tentang struktur internal bumi. Untuk metodologi, persamaan yang digunakan dalam penentuan penentuan epicenter yaitu R sama dengan V dikali delta T, di mana R merupakan jarak atau perpindahan, V merupakan kecepatan, dan delta T merupakan waktu tempuh. Digunakan juga untuk menghitung R ini, yaitu TS dikurang TP per 1 per VS dikurang 1 per VP. Dan T0 juga dapat dihitung dengan TP dikali VP dikurang TS dikali VS per VP dikurang VS. Di mana R merupakan jarak seismometer terhadap epicenter, T0 adalah waktu terjadi gempa, TP waktu datang gelombang P, TS waktu datang gelombang S, VP kecepatan gelombang P, dan VS kecepatan gelombang S. Ada 3 cara mengumpulkan data dan memproses data seismik dari stasiun-stasiun yang diberikan. Yang pertama, mengekstrak file stasiun yang telah diberikan dan dimasukkan ke dalam platform MATLAB. Yang kedua, setelah MATLAB mengeluarkan data-data berupa R, TP, TS, dan DT, kita jalankan program sehingga akan muncul 3 plot gelombang yang terdiri dari EW, NS, dan UD. Yang ketiga, kemudian kita pilih gelombang S dan P, dan dilakukan hingga kelima stasiun mendapatkan plot gelombangnya masing-masing. Untuk data dan analisis kelima stasiun bisa kita lihat di sini, di mana nilai R-nya itu sangat kecil, yaitu untuk stasiun pertama R-nya itu 5,035, stasiun kedua R-nya 0,4346, stasiun ketiga 0,5794, untuk stasiun keempat 1,3037, dan untuk stasiun kelima R-nya itu adalah 0. Untuk plot gambarnya bisa kita lihat untuk stasiun pertama MYG 003. Ini kebalik, guys. Ini untuk plot MYG 003 kita bisa lihat di sini. Ini merupakan
Ini untuk plot IWT025. Ini plot MYG001. Ini untuk plot MYG002. Dan ini untuk MYG003. Untuk hasil dan diskusi, ini merupakan hasil analisis yang dilakukan di website IRIS, di mana lingkaran ini merupakan eh, yang menunjukkan radius kemungkinan lokasi hiposetrum berdasarkan data dari stasiun seismik. Jadi, hiposetrum gempa pasti berada di dalam lingkaran tersebut. Dari analisis yang dilakukan, ada perbedaan dari penentuan epicenter dari data NIED dengan data yang telah diambil. Ini disebabkan karena pemilihan atau pembuatan gelombang kurang tepat dan menyebabkan penyimpangan hasil lokasi epicenter. Tadi kita lihat ada titik segitiga. Titik segitiga itu merupakan titik-titik eh, titik merah, kuning, dan hijau kemungkinan besar mewakili lokasi stasiun seismik. Untuk bintang merah di tengah perpotongan beberapa lingkaran kemungkinan besar menunjukkan lokasi epicentrum gempa. Epicentrum adalah titik di permukaan bumi yang tepat di atas hiposetrum. Berdasarkan peta tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa lokasi gempa bumi terjadi di sekitar wilayah antara prefektur Akita dan Miyagi di Jepang. Akurasinya lokasi epicentrum yang ditunjukkan oleh bintang merah kemungkinan besar sudah cukup akurat mengingat perpotongan beberapa lingkaran dari stasiun seismik yang berbeda. Ukuran lingkaran dapat memberikan identifikasi kasar tentang kekuatan gempa di setiap stasiun seismik. Semakin besar lingkaran seismik, semakin besar kemungkinan amplitudo gelombang gempa yang tercatat di stasiun tersebut. Namun, untuk mengetahui magnitudo gempa secara pasti diperlukan analisis data yang lebih detail. Untuk kesimpulannya, temuan utama dari analisis penentuan epicenter gempa bumi meliputi yang pertama, lokasi akurat epicenter. Yang kedua, penentuan posisi epicenter yang tepat berdasarkan data waktu tiba gelombang seismik dari beberapa stasiun. Yang ketiga, hasilnya seringkali dapat dibandingkan dengan catatan resmi dari lembaga seismologi. Untuk rekomendasinya, uh, memperluas dan meningkatkan distribusi stasiun seismik untuk meningkatkan akurasi penentuan epicenter, terutama di daerah rawan gempa yang kurang terpantau. Yang kedua, mengadopsi teknologi terbaru seperti sensor canggih dan sistem pemandu analisis. Dan melakukan penelitian lanjutan untuk memahami pola dan mekanisme gempa di wilayah tertentu. Sekian dari hasil penjelasan saya mengenai analisis penentuan titik epicenter menggunakan metode tri Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu tuh. Ini gimana nih? Oh, akhirnya kah? Ini tuh? Iya, iya, ini tuh.